Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba bahas tentang pemberian anotasi di Revit ya. Jadi tips sama hacks-nya kalau misalnya kalian ingin membuat anotasi di Revit. Nah, kalau misalnya kalian berdasarkan CAD ataupun software yang berbasis CAD gitu ya, nggak harus di AutoCAD. em, Kita kan biasanya ngasih keterangan gini ya. Jadi dikasih aja teks gitu ya di sini. Kemudian kita kasih di sini dinding cat biru. Nggak tahu dinding yang mana yang dimaksud gitu ya spesifiknya. Ataupun juga bisa diganti dengan LE ya, shortcut di AutoCAD-nya, kemudian kalian kasih keterangan. Nah, di sini gue bisa lakukan dengan lebih praktis lagi. Jadi kalian bisa ke tab anotasi saja, ya. Jadi awalnya kan di sini pilih yang tab anotasi, kemudian pilih tag by kategori. Gue bisa arahkan di sini untuk cat putih, ini dia cat biru, sama di sini cat biru gitu. Ini salah satu contoh saja. Aplikasinya sebenarnya bisa banyak banget ya pilihan-pilihannya. Tapi untuk tipsnya itulah yang akan kita bahas ataupun kita coba diskusikan ya spesifik dalam satu bagian video kali ini. Sekarang kita akan coba diskusikan ya terkait dengan langkah-langkahnya gimana caranya biar bisa terbentuk objek seperti yang tadi. Nah, di sini awalnya ini gue masih settingan awal project biasa ya. Kalian bisa bikin dinding, kemudian bisa bikin pintu di sini, kemudian juga bisa sedikit floor. Ini gue pakai project railing ya, videonya juga gue upload juga. Untuk 3D-nya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya begini untuk ilustrasi projectnya. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan pemberian tag, tapi dengan cara yang praktis, dengan harapan bisa jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan platform yang sebelum-sebelumnya ataupun pendekatan dari CAD-nya gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan tab anotasi ya. Kemudian kalian bisa pilih tag by kategori. Oke. Nah, di sini misalkan gua pilih satu di sini. Nah, tampilan awalnya kan dia tanda tanya nih. Jadi perlu dilakukan sedikit penyuntingan juga untuk objeknya. Oke, ini skip. Jadi dia masih kosong ya. Pun begitu juga misalkan ini gue ulangin di dua sisi lainnya. Jadi gue bisa pilih tag by kategori lagi. Di sini tag by kategori lagi. Nah, ini berlaku hal yang sama. Jadi karena dia masih kosong juga dan belum spesifik bahasannya gitu. Jadi misalkan di sini objek kosongnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita coba bahas untuk penyuntingan bagian tag-nya ini agar dia bisa mengeluarkan hasil seperti yang gue tunjukkan di bagian awal. Oke, gue undo dulu. Undo. Nah, kita coba tes satu dulu ya. Ini akan kita bahas di spesifiknya di bagian yang selanjutnya lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba explore tentang bikin anotasi di sini. Caranya kalian bisa sunting dulu objeknya di sini ya. Karena kalau misalkan triknya itu gue pakai mark. Jadi kalian klik di sini dindingnya. Misalkan gue kasih cat putih, dia belum muncul gitu. Nah, jadi di sini perlu disunting dulu. Caranya kalian bisa klik di sini ya. Kemudian pilih edit family. Nah, lalu ini inputnya diganti. Ya, jadi ini kan bakal masuk ke tampilan family ya di bagian sini. Kalian bisa ganti dengan cara pilih di bagian sini ya labelnya. Lalu kalian bisa ganti properties, lalu ganti labelnya di sini. Misalkan gue ulangi, gue escape dulu, klik di sini angkanya, lalu kalian bisa pilih label. Nah, labelnya ini kalian ganti, ya, bukan type mark tapi mark. Nah, ini ya, apply, lalu oke. Nah, ini bisa gue kembalikan ke project ya dengan cara pilih load into project, override the existing version. Nah, ini udah terganti untuk bagian cat putih gitu. Nah, cuman kan ini belum apa ya, belum cukup pas juga untuk positioning dari kotaknya. Maka kita bisa klik edit family lagi atau kembali ke tab sebelumnya ya. Nah, ini bisa kita lakukan perubahan skala. Jadi kalian klik di sini lalu sambil tekan Ctrl dan klik di sisi lainnya sampai 4 bagian. Kemudian
Dari sini bisa kita pilih ini ya, fitur untuk skala. Kita bisa lakukan scale, klik di sini, klik objeknya lalu arahkan ke sini dikit. Nah, kalian perbesar. Misalkan di sini gue buat segini deh ukurannya. Skip lagi. Nah, ini setelah jadi kita bisa lakukan load into project. Overwrite the existing version. Nah, dia sudah termodelkan untuk posisi yang lebih baik. Nah, tentu bisa kalian improve lagi ya bagian-bagian lainnya. Cuma di sini gue akan coba lanjutkan ke bagian selanjutnya. Jadi di sini gue bisa klik objeknya, kemudian pilih right click aja bisa ya. Jadi kalian pilih create similar, lalu bisa taruh di sini, klik, ya masih kosong. Jadi kalian tinggal isi aja di sininya ya. Misalkan di sini kalian anggap aja ya sama seperti tadi, cat biru, udah masuk. Kemudian selain right click create similar, kalian bisa juga klik di sini, kemudian tekan shortcut aja ya. Jadi platform CAD ataupun beberapa platform lain kan support itu. Kalian tinggal klik objeknya di sini. Gue ulangin, klik objeknya lalu tekan CS. Nah, nanti dia akan muncul lagi fiturnya. Klik di sini, escape. Nah, ini bisa kalian ganti juga ya spesifik dindingnya. Jadi misalkan di sini keluarin aja cat biru. Oke, notifikasi sama nggak apa-apa. Kita buat sebagai cat birunya. Oke, nah di sini kan bisa gue hubungkan juga nih ke schedule-nya. Jadi misalkan gue keluarkan di sini view, schedule or quantities, kemudian kalian bisa pilih ini kan dia kategorinya wall ya. Walls, oke. Kemudian gue keluarkan kategori yang paling dibutuhkan, misalkan family and name, kan namanya ini ya family and type. Kemudian juga di sini kan dia namanya mark ya, mark, pilih marknya. Kemudian juga bisa kita keluarkan length, termasuk juga misalkan areanya mungkin ya, areanya juga bisa kita ganti di sini seperti ini. Ini gue arahkan untuk mindahin ke atas. Oke. Ini tampil schedule. Ini kan ada cat biru, cat putih, cat biru dan seterusnya. Ini tiga ini untuk yang lantai atasnya belum tercover. Anyway, kalian bisa kontrol sambil scroll up untuk zoom bahwa ini sudah terhubung juga untuk bagian marknya. Gitu. Nah, jadi itu untuk ilustrasi dari modelnya ini ya. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, ini kan baru gua coba untuk bagian walls-nya saja. Tentu ini apa ya nyebutnya nggak terbatas di bagian dindingnya saja, tapi bisa dipakai untuk bagian-bagian lainnya juga. Misalnya gimana? Contoh kan cukup sering kalau misalnya kita ngelihat dia untuk bagian dindingnya, bagian pintunya kan biasanya ada denah kusen pintu jendela, itu kan punya karakteristik sendiri. Jadi di sini misalkan pintu ini gue ganti dulu tipenya edit type, rename, misalkan ini jadi P1, biasanya gitu kan, P1, oke, terus oke lagi. Nah dari sini bisa gue kasih nama juga, misalkan anotasi ya, maksudnya kasih tag by kategori, terus gue arahkan ke sini, klik di sini, dan escape, skip lagi, bisa gue arahkan segini. Nah ini ya, tag ini bisa gue ganti nih karakteristiknya. Jadi sama ya prinsipnya. Label mark ini diganti. Kita lihat dulu. Di sini properties. Door-nya ya, klik. Marknya 1, ini bisa kita ganti saja. Jadi jangan ngedetect mark. Kalau tadi kan ini ngedetect marknya, ini kita coba ganti aja. Jadi properties, label, detect-nya type name mungkin. Apply, oke. Kita load into project lagi. Ke project railingnya. Override, nah ini dia jadi P1. Gitu. Jadi bisa kalian aplikasikan untuk banyak hal ya. Dan tentunya bisa diaplikasikan ke bagian floor juga, kemudian objek struktural, MEP, dan lain sebagainya juga. Oke. Nah, jadi itu sekian tutorial dari gua.
Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis saja di kolom komentar dan gue akan coba bantu misalkan kalian ada kendala-kendala ataupun case lain ya yang tidak bisa tercover atau belum bisa tercover dengan video yang gue coba sampaikan di sini. Oke, kita bisa diskusikan untuk hal itu melalui kolom komentar. Baik, mungkin cukup sekian tutorial dari gue ya. Terima kasih telah menonton hingga selesai dan sampai jumpa dalam video tutorial gue yang selanjutnya. Bye bye.